Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisela Aurelia Minafiori, NRP 507231062. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang batuan-batuan yang berada di gunung api yang saya ambil dari buku Geologi Gunung Api Purba yang ditulis oleh Sutikno Brontawa. Nah, di sini akan saya bahas apa saja yang akan saya bahas, yaitu dasar-dasar penamaan batuan. Yang kedua ada pengertian batuan gunung api. Yang kedua ada pengertian gunung api. Yang ketiga ada penamaan batuan gunung api secara pemerian. Yang ketiga ada penamaan batuan gunung api secara genesis. Yang keempat ada penamaan tuf, dan yang terakhir ada penamaan breksi gunung api. Nah, di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar penamaan batuan dulu. Yang pertama, penamaan batuan itu akan dilakukan melalui deskripsi sebelum analisis asal-usulnya. Nah, ada 3 pendekatan utama. Yang pertama ada megaskopis, di mana dilakukannya pengamatan di lapangan dengan cara mengetahui bagaimana apa warnanya, bagaimana teksturnya, dan bagaimana strukturnya pula. Nah, terus ada mikroskopis, yaitu pengamatan mineral atau pengamatan secara mikro, pengamatan mineral melalui tekstur dan struktur kristalnya. Nah, yang ketiga itu ada secara kimia, di mana dianalisis berdasarkan komposisi oksida untuk nama yang lebih kuantitatif. Nah, ada jenis-jenis penamaannya. Yang pertama itu ada deskriptif, berdasarkan warna, tekstur, struktur, dan komposisi. Genesis berdasarkan asal, proses pembentukan, umur, dan lingkungan pengendapan. Dan kombinasi menggabungkan deskripsi dan genesis, misalkan kubah lava andesit gunung Merapi. Nah, terus ada penentuan umur batuan dapat dilakukan dengan mencari atau mengetahui dari stratigrafi, paleontologi, dan radiometri. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama, pengertian batuan di gunung api. Nah, pada dasarnya gunung api sendiri itu memiliki makna lubang tempat keluarnya magma dan gas dari dalam bumi. Nah, jika tidak ada lubang tempat keluar magma dan gas dari dalam bumi, tidak dapat dikatakan bahwa itu merupakan gunung api sendiri. Nah, terus setelah gunung api sudah diketahui, apa sih batuan gunung api tersebut? Nah, jadi batuan gunung api itu merupakan hasil aktivitas gunung api atau batu hasil aktivitas gunung api, baik secara in situ maupun tidak langsung. Nah, ciri-cirinya itu adalah tekstur pendinginannya cepat membentuk gelas gunung api. Yang kedua, struktur lubang gas atau vesikular dan rekahan pendinginan. Yang ketiga, dapat berupa batuan masif, lava, atau batuan terfragmentasi, piroklastika. Nah, komposisinya itu dapat mengandung silika dan oksidasi logam lain, bisa magnesium atau besi, seperti itu. Nah, warnanya juga bervariasi tergantung komposisinya tadi. Jika gelap itu bisa basah, kalau misalkan menengah itu menengah itu abu-abu, dan terang itu dan asam itu ada berwarna terang. Nah, klasifikasi posisinya di antara batuan beku dan sedimen. Jadi ada batuan gunung api berada di zona transisi atau vulkanik. Nah, jadi selanjutnya itu penamaan batuan gunung api secara pemerian. Nah, di sini yang pertama itu ada lava koheran. Lava koheran itu apabila magma yang membeku di permukaan sama dengan menghasilkan batuan beku luar atau lava masif. Nah, parameternya itu berdasarkan warna, tekstur, komposisi, dan struktur. Komposisi mineralnya itu antara lain, kalau basah itu ada olivin, piroksin, plagioklas atau Ca yang tinggi. Plagioklas Ca yang tinggi. Nah, untuk menengahnya itu ada piroksin, amfibol, dan plagioklasnya menengah. Nah, bagian asamnya itu ada hornblende, biotit, kuarsa, dan feldspar alkali. Nah, ini yang bagian tengah ini merupakan angka atau
seberapa besar nilai silikanya pada beberapa jenis batuan. Yang pertama itu ada jenis batuan basal, di mana memiliki silika yang cukup menengah di 45 hingga 52%. Andesit basal itu 53 sampai 57 derajat. Kalau andesit yang biasa itu lebih tinggi silikanya 58 hingga 63, dan dasit itu lebih tinggi lagi 64 hingga 68, dan riolit itu yang paling tinggi yaitu 69 hingga 75. Nah, di bagian kanan ini merupakan ciri-ciri dari tekstur, struktur, dan komposit di berbagai jenis batuan. Ada basalt hingga riolit, di mana basalt sendiri itu berwarna hitam hingga sampai ke bawah. Riolit itu warnanya cukup terang gitu, dengan tekstur yang sedemikian. Nah, terus ada batuan klastika gunung api, dimana di sini batuannya bertekstur klastika, tersusun dari fragmen vulkanik dan dapat terbentuk dari fragmen vulkanik murni atau campuran. Jenisnya itu ada breksi gunung api, konglomerat gunung api, batu pasir, batu lana, batu lempu gunung api, dan namanya itu dapat dilengkapi dengan deskripsi tambahan. Contohnya seperti breksi andesit masif, batu pasir gunung api berlapis. Nah, lalu ada penamaan batuan gunung api secara kinesis. Yang pertama di lava koheren. Nah, proses pembentukan dari lava koheren itu yaitu magma yang keluar ke permukaan atau efusif erupsi, atau membentuk dangkal atau intrusi dangkal. Nah, jenis-jenis intrusi dangkal itu ada 3. Ada dike, ada seal atau kubah bawah permukaan, dan layar gunung api. Nah, kalau dike itu kan intrusi ya. Dapat diketahui kalau intrusi itu dia ciri-cirinya itu menyilang atau memotong perlapisan batuan. Ada efek kontak bakar atau oksidasi di tepi, tapi bertekstur gelas dan tengah lebih kristalin. Nah, untuk kubah bawah permukaan itu menyisip sejajar lapisan, dapat melengkung, struktur konsentris dan radier. Terus ada juga leher gunung api, bentuknya seperti pipa vertikal di bawah kawah, tapi banyak gelas kadang bereaksi. Terus di sini di lava permukaan itu ada 2, yaitu lava dome dan lava flow. Di mana lava dome sendiri itu lavanya kental menumpuk di atas kawah dan dengan tekstur semakin kristalin ke tengah, tapi bereaksi. Dapat menghasilkan hyaloclastite, plastika gelas hasil erupsi bawah air. Dan yang bagian lava flow, dia bentuknya memanjang mengikuti topografi. Jenisnya ada lava bongkar, lava A, lava pahoehoe, dan lava bantal. Nah, untuk lava bantal sendiri itu menunjukkan aliran bawah laut berkulit kaca. Nah, jadi lava bantal itu merupakan salah satu batuan yang naik ke permukaan, batuan yang dari bawah laut naik ke permukaan bumi, permukaan laut, ya seperti itu. Nah, terus ini ada gambar penampang kubah lava seperti ini. Jadi kubah lava itu kan dia terbentuknya karena bentuknya seperti gundukan yang berasal dari lava yang membeku, seperti gambar ini. Jadi gambar yang warna merah ini itu kan magma yang membeku dari bawah, ada di dalam bumi, terus dia keluar hingga dia berkumpul seperti ini dan membentuk kubah lava, dan dia membeku dan membentuk kubah lava. Nah, yang kedua ada batuan klastika gunung api. Jadi di sini dibagi menjadi 4, yaitu autoklastik, piroklastik, kataklastika, dan epiklastika. Nah, kalau autoklastika itu pecah lava akibat pendinginan yang cepat. Kalau piroklastika itu hasil letusan magmatik langsung. Kalau kataklastika itu akibat dari deformasi sesar ataupun longsoran besar, dan epiklastika itu hasil pengendapan ulang material vulkanik.
Nah, batuan piroklastik itu dapat berupa piroklastik faults, piroklastik flow, dan piroklastik surge. Setelah itu ada juga breksi sesar. Nah, ini saya ada gambarnya, cuma saya belum cantumkan. Nah, di sini ada penamaan batuan gunung api secara genesis. Nah, jadi benar. Nah, jadi di sini ada yang saya tadi sebutkan, aliran piroklastika, ada juga aliran seruaka piroklastika dan abu jatuhan piroklastika atau piroklastik fall. Gambarnya seperti ini. Kalau aliran piroklastika itu dia seperti seperti terbang gitu. Kalau jatuhan piroklastika itu dia kalau jatuhan piroklastika itu dia lebih jatuh gitu material-materialnya. Next kita bahas tentang penamaan batuan tuff. Di sini yang pertama ada batu pasir tuff atau tufaceous sandstone, yaitu adalah batu pasir yang mengandung material abu atau fragmen vulkanik. Nah, jenisnya itu ada dua, yaitu batu pasir gunung api, volcanic sandstone, batu pasir tufan, tufaceous sandstone. Nah, terus penamaan sandy stuff dan tufaceous sandstone itu bergantung pada dominasi bahan. Jika didominasi gelas vulkanik disebut vitric tuff, jika didominasi kristal disebut kristal tuff, dan jika didominasi fragmen batuan itu disebut litic tuff. Jadi sekarang kita akan bahas penamaan breksi gunung api. Nah, breksi gunung api itu adalah batuan gunung api bertekstur klastika yang tersusun oleh fragmen atau kepingan batuan berukuran besar lebih dari 2 mm. Biasanya terendapkan dalam matrik halus, dan fragmen ini bisa berupa batuan beku, kristal, atau kaca vulkanik. Dan berdasarkan menyusunnya, breksi itu dibagi menjadi 5, yaitu breksi andesit, breksi pumice, breksi skoria, breksi obsidian, dan breksi hyaloclastic. Kalau andesit itu fragmen utamanya andesit. Jadi nama-nama breksi itu tergantung apa komponen yang menyusun dari batuan itu sendiri. Kalau misalkan breksi pumice berarti ya batuannya itu tersusun oleh fragmen pumice, skoria juga skoria, obsidian juga obsidian. Nah, tapi breksi hyaloclastic ini fragmen utamanya itu adalah pecahan kaca vulkanik atau obsidian. Nah, selain itu dikenal juga istilah tuff dan lapilli yang dibedakan berdasarkan ukuran butir. Tuff sendiri itu kurang dari 2 mm, lapilli 2 hingga 64 mm. Nah, apabila fragmen lebih besar dari itu akan disebut breksi. Nah, jadi breksi dapat terbentuk dari hasil endapan piroklastik primer atau hasil reworking. Terus ada juga vulkanik konglomerat untuk fragmen besar yang membulat akibat transportasi, serta aglomerat untuk batuan berisi bom atau fragmen besar hasil lantaran dari letusan. Nah, untuk penamaan secara genesis, pengertian secara genesis, breksi vulkanik itu dibagi menjadi 4 kalau berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama ada breksi piroklastika, terbentuk akibat letusan gunung api. Yang kedua ada breksi autoklastika, terbentuk karena pembekuan magma atau lava yang terletak selama magma itu mengalir. Terus ada ketiga ada breksi kataklastik akibat deformasi mekanik seperti geser, longsor, sesar. Yang keempat ada breksi epiklastika karena terbentuknya proses pengendapan sekunder. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis breksi berdasarkan prosesnya. Jadi ada 3, dibedakan menjadi 3 berdasarkan proses hidrotermal, yaitu 1 breksi hidrotermal magmatik,
terbentuk karena aktivitas fluida panas dari magma. Yang kedua ada breksi freatomagmatik, akibat dari interaksi magma dan air tanah panas. Yang ketiga ada breksi freatik, yaitu hasil letusan uap air panas tanpa keterlibatan magma. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.